mo ba akong samahan sa loob? Saktong-sakto. Sobra ka naman makapagsalita. Kung binibiro ng ganyan. Sugatan ka? Wala Halika yan. muna sa loob, gagamutin kita. Alam mo yung bagong tinitira niya? Baguman ni Mr. Uyo. Film dimulai dengan seorang laki-laki bernama Marco. Ia adalah seorang ojek bentor yang kalau gabut, dia main balapan dan taruhan. Putay na. Duda ka pa ba? Sa-service pa ako kay Mona, gagi. Sige na. Ingat. Saat itu, setelah ia selesai balapan bentor, ia pun langsung menjemput pelanggannya bernama Mona. Sesampainya di sana, bukannya langsung jalan. Mona justru mengajak Marco masuk ke dalam rumahnya karena ada barang yang tertinggal. Dan ternyata tiba-tiba Mona mengajak Marco untuk melakukan pembobolan lahan sebelum mereka pergi cuy. Selanjutnya, ia menjemput pelanggannya lagi yang bernama Raida. Kebetulan saat itu Raida lagi berdandan dan Marco lagi-lagi mengajak Raida melakukan pembobolan lahan juga. Setelah selesai, Marco pun mengantarkan Raida ke tempat remang-remang. Di sana terlihat om-om botak yang sudah menunggu Raida untuk menghiburnya malam itu. Karena si botak menunggu terlalu lama, ia pun marah-marah. Akhirnya, Marco terlibat cekcok dengan pria botak itu. Pagabal yung tricycle mo sa daanan. Wow! Nagpapalag ka? Bumaba ka rito! Marco, umalis ka na! Umalis ka na! Kemudian saat Marco mengobrol santai dengan temannya, seorang wanita tiba-tiba datang dan memesan bentor karena ia sedang buru-buru. Marco pun langsung sigap membawa penumpang wanita itu. Di tengah jalan, wanita itu mampir ke sebuah rumah dan mengambil koper lalu mereka lanjut pulang. Ayan. Inaaral ko po yan, ma'am. Keesokan harinya Marco kembali menjemput Mona dan seperti biasa mereka melakukan pembobolan lahan dulu. Namun tiba-tiba saat itu teman Mona datang ke rumahnya dan akhirnya justru Mona mengajak temannya membobol lahannya juga cuy. Ayos ah. Parang kawal lang ah. Pada malam harinya saat Marco menjemput Raida, Marco terlibat cekcok lagi dengan si botak. Beruntungnya Raida melerai mereka dan mereka pun langsung pergi. Tara na! May araw ka rin sa akin ah. Papalag ka? Sige na! Bumaba ka! Kemudian saat di restoran, Marco didatangi wanita itu lagi dan meminta Marco untuk mengantarnya. Lagi-lagi, wanita itu mampir ke sebuah rumah dan mengambil koper hitam. Saat itu, Marco ingin membantu mengangkat kopernya, tapi wanita itu justru menolak dan mereka pun lanjut pergi. Akhirnya di sini mereka berkenalan yang ternyata wanita itu bernama Lucy. Keesokan harinya Lucy meminta Marco menjemputnya lagi. Tapi kali ini Lucy mengajak Marco untuk makan di pinggiran jalan sambil menikmati malam hari. Di sana mereka asik mengobrol dan curhat tentang masalah hidup mereka. Setelah itu Marco pun mengantar Lucy untuk pulang. Sesampainya di rumah, tangan Marco tak sengaja tergores dan terluka. Lucy yang melihat itu langsung mengajak Marco masuk ke dalam rumah untuk diobati. Saat itu Marco yang dasarnya playboy justru menggoda Lucy dan mereka pun lanjut melakukan pembobolan lahan cuy. Momen berduaan dengan Lucy membuat Marco jadi lupa menjemput Raida lagi. Bahkan malam itu Raida sudah menunggunya tapi Marco tak kunjung datang. Keesokan malamnya Marco menjemput Lucy dan saat itu koper hitam itu terjatuh. Marco pun terkejut karena di dalam koper itu ternyata isinya adalah uang. Mereka kemudian membereskannya dan langsung pergi dengan cepat. Di sini akhirnya Lucy pun cerita ke Marco kalau dia sebenarnya anak buah geng kaya.
Lucy terpaksa menjalani pekerjaan pembawa uang karena kebutuhan ekonomi. Marco yang punya niat bejat pun malah mengajak Lucy untuk membawa kabur uang itu. Tapi Lucy menolak ajakan itu. Namun Marco memaksa Lucy dan menyusun strategi untuk kabur agar tidak ketahuan. Di sisi lain, si botak juga punya rencana agar Marco dan Lucy ketangkap polisi. Dan di sana, Raida tak sengaja mendengar percakapan itu. Malam itu Marco menjemput Lucy di rumahnya. Namun sesampainya di sana justru ada polisi dan Raida. Raida pun dengan sigap memberitahu Marco kalau dia sedang dijebak oleh Lucy dan si botak agar terseret ke dalam penjara karena bisnis gelap itu. Beruntungnya Marco berhasil kabur meninggalkan rumah Lucy dengan selamat. Dan film pun selesai.